Baik, di sini saya akan menjawab tugas kedua, yaitu dengan senyawa alkaloid yang berkhasiat farmakologis dan identifikasi struktur alkaloid secara spektroskopi, diantaranya profil spektrum UV, inframerah, mass spektroskopi, dan NMR spektroskopi. Untuk senyawa alkaloid yang saya gunakan yaitu kodein. Sumber yang saya gunakan yaitu dengan jurnal berjudul Penggunaan Kodein dan Tramadol pada Populasi Anak. Untuk jurnalnya yaitu dengan Jurnal Perawatan Kesehatan Anak. Pada jurnal menjelaskan bahwa kodein ini merupakan analgesik opioid yang disetujui di Amerika Serikat untuk pengobatan nyeri. Digunakan juga secara off-label pada pasien tertentu untuk penanganan batuk. Kodein efek analgesiknya ini bergantung pada obat yang dimetabolisme di hati. Kodein ini merupakan alkaloid yang dibuat dari metilasi morfin yang berasal dari biji popi, Papaver somniferum. Kodein ini digunakan untuk mengelola nyeri ringan hingga sedang, termasuk nyeri kanker, kronis, dan memiliki sifat antitusif, antidiare, dan anti-stres. Kodein ini dapat mengikat reseptor opioid di otak dan menginduksi proses pensinyalan di seluruh otak dan di seluruh tubuh. Untuk sumber yang kedua yaitu saya menggunakan ini yaitu dengan judul tinjauan metode analisis untuk penentuan kodein. Dijelaskan pada jurnal tersebut bahwa kodein ini dapat menyerap energi cahaya dalam kisaran ultraviolet karena memiliki dan terikat pada cincin yang memungkinkan senyawa ini dianalisis dengan fotometri UV, di mana ada berbagai bentuk garam dan hidrat kodein termasuk kodein fosfat, kodein hidrobromida, kodein enoksida, kodein monohidrat, kodein fosfat sesquihidrat, kodein hidroklorida, dan kodein fosfat hemihidrat. Untuk kodein monohidrat ini merupakan basa kodein yang memiliki sifat fisiknya itu kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau. Tetapi untuk sifat kimianya itu sedikit larut dalam air, larut bebas dalam etanol. Kodein fosfat juga sering digunakan untuk formulasi farmasi. Bentuk fisiknya berbentuk bubuk kristal yang tidak berbau, sifat kimianya larut dalam air dan sedikit larut dalam etanol. Setelah dilakukan analisis spektrofotometri ultraviolet atau UV, ini dilakukan pada tablet. Kodein dengan matriks tablet itu mendapatkan panjang gelombang maksimumnya 284 nanometer, 0,1 m NaOH, lalu ada kodein dengan matriksnya itu air, dengan panjang gelombang maksimumnya ada 270 nanometer dalam metanol, lalu pada kodein dengan matriksnya urin manusia itu dengan panjang gelombang 265 nanometer dalam metanol, dan kodein fosfat difenhidramin HCl itu dengan panjang gelombang 258 nanometer untuk kodein fosfat dan 264 nanometer untuk difenhidramin HCl dalam HCl. Kodein fosfat dan parasetamol dalam matriks tablet mendapatkan panjang gelombang 263,5 nanometer untuk parasetamol dan 218,4 nanometer untuk kodein fosfat yang ada di dalam etanol. Lalu ada kodein fosfat asam asetil salisilat kafein dalam matriks tabel itu diukur pada 15 titik pada rentang panjang gelombang 220 sampai 290 nanometer dalam HCl. Lalu ada kodein dengan matriks tablet kodein asetaminofen dan darah. Itu dengan panjang gelombangnya 430 nanometer dalam etanol. Untuk kodein dan parasetamol dalam matriks tablet itu mendapatkan panjang gelombang 243 nanometer untuk parasetamol, 278 nanometer untuk kodein dalam H2O. Untuk absorbansi kodein kemudian diukur pada panjang gelombang 284 nanometer. Pada kodein encer atau kodein dalam sampel air, itu menerapkan prinsip prakonsentrasi mikroekstraksi cair-cair dispersiv.